Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama membahas tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Marilah baca teks bacaan berikut ini yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Kalian bisa membacanya pada buku siswa halaman 1 sampai halaman 3. Setelah kalian sudah membacanya, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan pada halaman 3 dan halaman 4. Nomor 1, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jawabannya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Nomor 2, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya, dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk usaha dari tiap negara. Nomor 3, apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengalaman Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Nomor 4, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Nomor 5, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Nomor 6, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu dan mengapa? Mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Nomor terakhir, nomor 7, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Jawabannya, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Nah, sekarang tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Kalian bisa mengisinya pada peta konsep berikut. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, yang pertama itu ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN, menjadikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri, kemudian menjadikan salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai magnet. Nah, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Dan apa yang kamu ketahui tentang magnet? Jika kamu pernah menemukan magnet, kamu jawab pernah. Di mana? Misalnya di sekolah ataupun di rumah. Nah, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Misalnya ya, magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet
Magnet memiliki dua kutub. Magnet dapat menarik benda lain, dan benda yang dapat tertarik kuat oleh magnet adalah logam. Dan sekarang kamu bisa membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Misalnya, apa fungsi magnet? Jangan lupa pakai tanda tanya. Lalu saya ingin mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di magnet, tanda tanya. Lalu saya juga ingin mengetahui bagaimana cara kerja magnet, tanda tanya. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar macam-macam dari magnet. Macam-macam magnet ini ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Sekarang mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan pada halaman 8 mengenai magnet. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Dan setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan utara. Nomor 2, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Nomor 3, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Simbol U menunjukkan kutub utara magnet, simbol S menunjukkan kutub selatan magnet. Kemudian soal terakhir, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Magnet lada merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran, seperti itu. Nah, tahukah kamu saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, seperti pengeras suara, layar TV, dan kaset. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Mari anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai formulir. Apa itu formulir? Dan apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Dan apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Formulir merupakan lembaran isian mengenai informasi pendaftaran. Fungsinya itu sebagai bukti bahwa seorang sudah mengikuti suatu acara atau kegiatan. Apakah kalian pernah melihat atau mengisi formulir? Misalnya sudah. Jawabannya ya, saya pernah mengisi formulir. Apa saja jenisnya? Jenis formulir itu ada formulir pendaftaran, wesel pos, kartu anggota, slip bank, kartu pos, daftar riwayat hidup. Sekarang mari kita bersama-sama mengamati contoh dari formulir. Ini ada formulir A, yaitu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Dan formulir B itu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Setelah kalian mengamati contoh formulir A dan formulir B, kalian bisa menjawab halaman 12 sampai halaman 14. Nomor 1, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Jawabannya, judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Nomor 2, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Yaitu tujuan formulirnya. Apa tujuan dari formulir A? Yaitu untuk menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Nomor 4, apa tujuan dari formulir B? Untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nomor 5, mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Nomor 5, kapan kita mengisi formulir? Ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. 6, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir?
Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.